Kula nuwun, sedulur, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, cara mempelajari partikel Tuhan melalui meditasi. Nah, ini ada hukum dasar fisika kuantumnya. Ketika Albert Einstein menyatakan bahwa cahaya itu adalah gelombang, sedangkan fisikawan yang lain menyatakan cahaya itu adalah partikel. Nah, makanya diikutilah atau dilakukanlah percobaan-percobaan untuk menyatakan bahwa cahaya itu gelombang atau partikel. Kalau gelombang tentunya merambat dan arah rambatannya itu jelas. Tapi kalau partikel itu bergerak bebas. Partikel adalah partikel ion yang terkecil, foton namanya kalau di dalam cahaya. Nah, itu bergerak bebas. Nah, makanya dicoba dengan lembar pertama adalah pelempar cahaya, kemudian lembar kedua adalah dengan lubang 1, lembar ketiga dengan lubang 2, dan lembar keempat adalah tempat penerimaan cahaya. Yang terjadi ketika diamati, cahaya itu bukan menyatu tapi membentuk pancaran banyak hasilnya. Seharusnya kalau dari 1 dipecah ke 2, tentunya di sini paling tidak 2. Tapi tidak, hasilnya banyak. Nah, kalau sifat gelombang harusnya menyatu. Nah, makanya ini cahaya ini menjadi unik. Bisa bersifat partikel, bisa bersifat gelombang. Maka dari itu, hukum-hukum dari Einstein dan teman-teman fisikawan yang lain bisa dinyatakan gagal. Karena sebetulnya cahaya itu bukan bersifat gelombang, bukan bersifat partikel, tapi juga bersifat seperti gelombang dan bersifat seperti partikel. Bahkan sampai sekarang itu cahaya menjadi misteri. Nah, kapan saat cahaya menjadi partikel? Kuncinya ternyata yang mengamati itu juga terlibat dalam hal itu. Jadi ketika yang mengamati itu mengamati gelombang cahaya, partikel cahaya, maka dia akan bergerak sebagai gelombang. Tapi ketika yang mengamati itu tidak melihat lubang-lubang tadi, maka gerakan cahaya akan menjadi partikel-partikel kecil. Nah, jadi kuncinya pada pengamat juga. Makanya akan menimbulkan persepsi. Nah, perbedaan persepsi ini tergantung dari pengamat. Bisa dinyatakan gelombang, bisa dinyatakan partikel. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sesuai dengan persepsi pengamat. Nah, hubungannya dengan meditasi apa? Seperti tadi, meditasi harusnya matanya terpejam. Artinya tidak ada yang mengamati atau tidak diamati secara mendalam. Maka kita bisa melihat perwujudan partikel dalam diri kita. Nah, yang timbul adalah persepsi di dalam otak manusia. Nah, inilah kita mencoba mempelajari partikel Tuhan melalui eksperimen cahaya tadi. Karena partikel Tuhan itu sifatnya sama dengan cahaya. Makanya orang menyebut seperti Nur Muhammad.
Roh Kudus, cahaya ilahi, hanya bisa diamati ketika mata terpejam. Nah, disinilah kita mencoba untuk merasakan kehadiran partikel Tuhan ketika kita meditasi, ketika kita tidur, itu kita coba merasakan partikel Tuhan. Sehingga apapun yang ada persepsi kita, ya itulah yang terjadi. Dan perlu disadari bahwa yang ada di persepsi kita akan menjadikan kegiatan kita sehari-hari, atau kita akan melakukan itu pasti. Dan disinilah seseorang tidak boleh menyalahkan persepsi orang lain, karena masing-masing akan menerima berbeda sesuai dengan prinsip cahaya tadi. Ya, kalau kita memaksakan persepsi kita terhadap orang lain, tidak akan ketemu. Artinya setiap orang akan punya persepsi masing-masing. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan itu kita persepsikan masing-masing sesuai dengan kita. Jangan disatukan. Kalau disatukan, belum tentu kita akan menemukan. Kita itu tidak mencari kehadiran Tuhan, tapi merasakan kehadiran partikel Tuhan. Jadi jangan dipaksakan terhadap orang lain. Biarkan seseorang itu menemukan Tuhannya dengan persepsinya masing-masing. Jadi demikian. Silahkan direnungkan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu.